Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan percobaan praktikum 3 dengan berbagai ketentuan. Ini adalah ketentuannya menggunakan 3 OS atau operasi sistem. Ini adalah topologinya. Saya menggunakan VirtualBox. Di sini saya menggunakan satu Debian, satu Mikrotik, dan satu klien. Debian digunakan sebagai server, Mikrotik sebagai router, dan klien digunakan sebagai uji coba nanti. Pada Mikrotik menggunakan 4 adapter, yaitu adapter 1 adapter terbit yang menghubungkan ke sumber internet, adapter 2 menghubungkan ke server yang ke Debian, dan adapter 3 menggunakan jaringan internal LAN yang menghubungkan ke klien yang menggunakan jaringan LAN, dan adapter 4 adalah jaringan internal yang menghubungkan klien yang menggunakan wireless. Dan pada Windows XP menggunakan satu adapter, yaitu jaringan internal LAN untuk uji coba LAN, namun untuk uji coba wireless maka akan diganti ke wireless. Pertama kita akan setting Mikrotiknya terlebih dahulu. Lalu klik tampilkan. Seperti ini, lalu kita buka Winbook-nya. Seperti ini tampilannya. Di sini kita akan menggunakan satu alamat IP DHCP dari sumber internet. Di sini menggunakan satu alamat IP secara DHCP yang didapat dari sumber internet. Saya menyambung ke sumber internet. Yang header kedua adalah menuju ke server, dan header ketiga menuju ke klien yang menggunakan LAN, dan header yang keempat menghubungkan ke klien yang menggunakan wireless. Jika sudah mengatur alamat IP seperti ini, seperti berikut ini, kita selanjutnya akan mengatur alamat IP untuk klien menggunakan DHCP server. Kita buka IP DHCP server, DHCP setup. Nah, di sini kita menggunakan header 3, header 2 kita lakukan dengan cara statik tanpa DHCP server. Klik next, klik next, klik next, klik next. Untuk DNS kita tambahkan 01 adalah ke sumber internet, lalu kita tambahkan alamat IP yang digunakan masing-masing Ethernet, yaitu 10 10 21 193, 10 10 21 129, dan 10 10 21.1. Seperti ini, lalu klik next, klik next. Nah, jika seperti ini hasil berarti DHCP server berhasil dibuat. Kita buat lagi untuk klien yang menggunakan tersambung menggunakan wireless. Klik DHCP setup, klik Ethernet header 4, klik next, klik next, klik next, klik next. Ini tidak perlu diubah, sama seperti tadi. Klik next, klik next. Nah, seperti ini artinya sudah. Kita klik IP, lalu klik DNS server, kita masukkan 8888. Ini adalah DNS dari Google. Jika sudah, klik apply lalu OK. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi hotspot untuk para klien yang menyambung menggunakan wireless. Tadi yang alamat IP yang digunakan untuk user yang menggunakan tersambung menggunakan wireless adalah tempat dengan nama DHCP 2. Kita klik IP hotspot, hotspot setup, masukkan header 4, next, 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 next. Pada DNS server kita menggunakan alamat IP 10 10 21.1. lalu klik next. Untuk nama dari DNS silakan diatur sesuai keinginan. Di sini saya akan memberikan nama coba3.net, lalu klik next,
Untuk admin passwordnya adalah 1. Next. Jika sudah selanjutnya masuk ke user profile, klik 2 kali pada default, open status packnya kita ganti HTTP login. Jika ini sudah diganti, address poolnya kita ganti dan kita arahkan ke DHCP pool 2 sesuai dengan Ethernet 4 tadi yang kita gunakan dengan nama DHCP 2. Jika sudah seperti ini, klik apply lalu klik OK. Jika semuanya sudah, selanjutnya kita akan mengatur pembatasan sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan, yaitu nomor pada poin 7 dan 8, kabel menggunakan kabelan 256 kbps dan menggunakan wireless 128 kbps. Kita setting pada poin. Nah, pada simple QWW kita ini adalah untuk pembatasan pada jaringan LAN. Kita masukkan Ether 3 dengan bandwidth yang digunakan adalah 128. Kita atur 128 pada Ether 3 yang menghubungkan ke kliennya menggunakan LAN. Kita lihat ketentuannya dulu untuk memastikan. Kayaknya menggunakan kabel menggunakan 256. Akan terjadi kesalahan. Yang menggunakan kabel adalah 256 kbps dan menggunakan wireless adalah saja 28 kbps. Berarti untuk Ether 3 yang menggunakan LAN adalah 256 kbps. 256 kbps, klik apply lalu klik OK. Untuk yang kedua adalah untuk yang menggunakan wireless atau Ether 4 dengan pembatasan 128 dari 128 kbps 128 kbps. Nah, seperti ini, lalu klik apply lalu klik OK. Jika sudah seperti ini, maka pembatasan telah dilakukan. Selanjutnya kita atur untuk pembagian akses internetnya. Klik IP, firewall, lalu NAT, lalu klik tambah. Out interface adalah Ether 1, yaitu Ether yang ada sumber internetnya. Action adalah masquerade, lalu klik apply, klik OK. Jika sudah mengatur konfigurasi NAT-nya untuk pembagian akses internetnya, selanjutnya kita lakukan uji coba pada klien-klien dan kita lanjutkan konfigurasi kepada OS yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba hasil konfigurasi kita pada Windows XP atau klien. Di sini kita menggunakan sebagai perumpamaan kita adalah user yang menggunakan jaringan dengan menggunakan LAN. Kita tampilkan dulu, kita jalankan, kita refresh dulu. Kita coba untuk mengecek DHCP-nya. Kita lihat DHCP server dari Netnotic berjalan atau tidak. Kita lihat network setting, kita lihat properties. Di sini sudah obtain, di sini juga sudah obtain. Klik OK. Nah, kita lihat support, kita lihat detail. Nah, seperti ini DHCP server 129, LAN adalah ETH3. Kita lihat yang grafik dulu. IP address 129 adalah Ether 3 yang digunakan oleh user yang menggunakan jaringan dengan menggunakan LAN seperti ini. Nah, sudah berjalan dengan baik sesuai dengan itu. Lalu selanjutnya kita coba pembagian akses internetnya. Kita coba ping google.com seperti ini. Nah, seperti ini sudah replay, artinya sudah mendapatkan akses internet. Lalu kita coba untuk pembatasannya. Kita buka Google Chrome. Nah, seperti ini. Lalu ketikkan speed test seperti ini.
Ini adalah tampilan speed test. Kita lihat dulu untuk memastikan pada kuenya. Di sini pembatasannya adalah 26 kbps, 26 kbps. Kita lihat dulu. Kita jalankan uji kecepatannya dulu. Nah, kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu. Nah, untuk upload hasilnya adalah 0.21. Lalu untuk download adalah 0.21 dan untuk upload adalah 0.20. Seperti ini hasilnya. Nah, sudah. Selanjutnya kita lakukan uji coba dengan perumpamaan kita menggunakan wireless. Pertama, klik mesin, lalu klik pengaturan, klik jaringan. Ini namanya kita gabung ke wireless. Seperti ini, lalu klik OK. Nah, kita disable. Kita lihat dulu apakah sudah obtain. Nah, di sini sudah obtain. Kita mendapatkan alamat IP 10.10.21.2. Kita lihat dulu di Winbox atau di Mikrotik. Kita mendapatkan alamat IP yang benar sesuai dengan yang kita gunakan pada Mikrotik. Nah, sudah. Selanjutnya kita coba akses internet dulu. Ping google.com. Hasilnya kita tidak dapat menggunakannya karena ini adalah ada settingan dari hotspot. Untuk menggunakan akses internet kita harus masuk ke web yang sudah kita buat tadi, yaitu coba3.net. Seperti ini. Nah, kita login dulu. Ini juga kita melakukan uji coba hotspot dari Mikrotik yang telah disetting tadi. Untuk loginnya adalah admin, lalu passwordnya adalah 1. Nah, ini kita sudah mendapatkan akses internet. Nah, seperti ini kita sudah login. Kita coba lagi. Tampilan sebelumnya adalah seperti ini, destination not unreachable. Lalu kita coba ping Google lagi. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya sudah replay. Maka sudah dapat untuk mengakses internet. Selanjutnya kita coba untuk melakukan speed test. Nah, seperti ini. Lalu kita jalankan. Seperti ini. Nah, hanya mendapatkan 0. Untuk download kita hanya mendapatkan 0.11 Mbps. Ini untuk user yang menggunakan wireless, dan untuk uploadnya kita hanya mendapatkan 0.05 Mbps. Seperti ini. Ini menggunakan user perumpamaan dengan menggunakan wireless. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi pada OS yang kita gunakan lainnya. Untuk uji coba kali ini sudah berhasil. Konfigurasi selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada server. Pertama kita akan masuk ke Debian. Kita menggunakan Linux Debian 7 sebagai server kita dengan satu adapter jaringan internal server yang terhubung pada adapter 2 atau ETH2 pada Mikrotik. Kita login pada Debian kita, lalu kita masuk ke administrator. Pertama kita atur alamat IP pada nano etc network interface. Nah, seperti ini. Kita menggunakan ETH0 dengan alamat IP 10.10.21.194 dengan netmask 255.255.255.248 dengan gateway 10.10.21.193. DNS server name ini agar kita dapat internet, yaitu dengan 888. Lalu kita menggunakan alamat IP alias untuk web server kita
dengan alamat IP 10.10.21.195 dengan netmask yang sama yaitu 255, 255, 255, dan 248. Lalu kita klik Ctrl X, lalu kita coba restart service untuk service networking. Restart. Untuk menyimpan konfigurasi kita harus melakukan restart, yaitu kita klik enter, kita tunggu beberapa saat. Ini adalah tampilan jika kita sudah melakukan restart. Untuk mengeceknya kita ketikkan if config. Nah, dari ETH0 kita sudah lihat sudah sesuai dengan yang kita atur. Lalu kita coba ping kepada mikrotik, ping 10.10.21.193. Nah, replay. Lalu kita lihat lagi alamat IP dari 129 dan 1. Kita masuk lagi 129 sudah 1 sudah replay. Kita coba pada klien untuk melakukan tes koneksivitas. Ping 10.10.21.194 replay, lalu 195. Nah, sudah replay. Artinya server sudah terhubung ke klien dan ke mikrotik. Selanjutnya kita lakukan penginstalan server. Seperti ketentuan server yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Nah, memiliki sebuah web server dan database server. Untuk penginstalannya seperti berikut. Di sini kita akan mencoba untuk melakukan penginstalan dulu. apt, kita ketikkan apt install ping 9 apache 2 untuk web server dan php myadmin. Lalu untuk database server MySQL client MySQL server. Ini untuk database server. Kita klik enter. Mohon maaf ada kesalahan di sini kurang. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya sudah melakukan penginstalan sebelumnya. Jadi kita akan melakukan konfigurasi pada masing-masing server yang akan kita gunakan. Pertama, kita lakukan konfigurasi pada web servernya. Kita masuk ke direktori bin dengan cara ketikkan cd etc bin seperti ini. Nah, lalu masuk ke file dengan nama, ketikkan dengan cara ketikkan nano conf lokal. Nah, di sini saya akan menggunakan dua web. Web pertama dengan nama febri17.net. Kita copy dulu. Nah, kita tambahkan lagi. Kita akan beri nama sesuai dengan keinginan. Yang tadi febri17.net, yang ini adalah febri21.net. Nah, kita ganti febri21. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan John 192 ini ada daerah ARPA dan master bin bb192. Artinya file penyimpanan pada setiap website ini pada file dbfebri17, dbfebri21 dan db192. Nah, jika sudah kita atur seperti ini semuanya, lalu kita Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Selanjutnya kita copy file dbfebri17 dengan nama febri21 dengan cara cp, ketikkan seperti berikut. Ketikkan cp febri7 cp db titik febri17 menjadi
db Febri 21. Nah, jika sudah seperti ini, jika sudah kita konfigurasi pada masing-masing file dengan cara ketikkan nano db Febri 17 seperti ini. Nah, di sini sudah ada settingan saya sebelumnya yang sudah saya install sebelumnya. Nah, seperti ini, lalu kita ganti dengan alamat IP yang kita gunakan sekarang 10.10.2143 Nah, ini kita ganti juga 10.10.2144 dan ini juga 10.10.2144 untuk Febri 17 ditaruh X lalu ditaruh Y. Untuk Febri 21 kita ganti seperti ini, kita ubah, kita modifikasi seperti ini. Nah, seperti ini kita ganti 10.10.2145 10.10.2145 10.10.2145. Sudah, kita coba untuk memastikannya, berikan if config. Nah, tadi 194 dan 195. Oh, ternyata ada kesalahan. 194 ini adalah 194. Nah, seperti ini. 194 dan 195. 195. Nah, seperti ini. Selanjutnya masuk ke nano etc resolve.conf. Mohon maaf ada kesalahan. Nah, sini sudah kita tambahkan. Ini kita pagar tidak aktif, kita tambahkan name server 192.168.0.1. ini adalah untuk akses internetnya, adalah dari internetnya. Name server 10.10.21.194 adalah alamat IP-nya dan 195. Nah, seperti ini. Jika sudah, Ctrl X lalu Y lalu. Nah, selanjutnya kita lakukan service bin 9 restart untuk menyimpan konfigurasi yang telah kita konfigurasikan. Nah, kita tunggu beberapa saat. Jika sudah, selanjutnya kita lakukan uji coba pada klien. Nah, kita jalankan Windows XP-nya tadi. Kita jalankan. Nah, di sini kita buka Google Chrome. Lalu kita masuk ke website yang kita buat tadi, yaitu febri17.net. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilannya febri17.net. Lalu ke febri21.net. Nah, tampilannya sama karena ini pada file yang sama untuk tampilan webnya. Nah, seperti ini, namun dengan domain yang berbeda. Selanjutnya kita akan melakukan proses penginstalan WordPress. Pertama, masuk ke folder file server dengan cara ketikkan cd home febri 17. Seperti ini, lalu kita lihat apa dalam filenya, WordPress zip. Lalu kita masuk untuk melihat file tujuannya, cd var www. Kita lihat dulu
Di sini tidak ada file yang sama. Lalu kita kembali ke cd home Febri. Kita copy wordpress.zip ke var www, ke folder var www. Di sini ada kesalahan. Nah, seperti ini sudah benar. Lalu masuk ke cd var www. Kita lihat dulu. Nah, filenya sudah terpindahkan. Lalu kita ketikkan unzip wordpress.zip. Kita enter. Nah, seperti ini. Tunggu beberapa saat. Nah, ini tampilan jika sudah. Kita lihat dulu isi filenya ls. Nah, di sini sudah terdapat folder WordPress. Selanjutnya kita akan masuk ke file situs available. Nah, cara ketikkan cd etc apache 2 situs available. Kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita copy file default menjadi file WordPress dengan cara ketikkan cp default WordPress seperti ini. Nah, lalu kita lihat. Nah, sudah ada. Kita masuk ke file WordPress tersebut dengan cara ketikkan nano WordPress. Di sini kita ubah dokumen var www WordPress ini WordPress seperti ini. Lalu seperti ini. Nah, ini kurang. Lalu kita akan merubah domain yang akan kita gunakan sebagai WordPress, yaitu febri21@febri21. Selanjutnya, oh ya, ini ada yang kurang. Seperti ini. Jadi febri21.net server admin adalah febri21@febri21.net. Server name adalah www.febri21.net. Lalu server alias adalah febri21.net. Lalu jika sudah seperti ini, Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu ketikkan A2 inside WordPress untuk mengaktifkannya. Lalu klik enter. Lalu klik set WordPress already enable. Selanjutnya kita menonaktifkan file defaultnya dengan cara ketikkan A2 beside default seperti ini. Nah, jika sudah ada tulisan set default already visible, maka folder default sudah nonaktif. Lalu kita restart untuk menyimpan konfigurasi. Kita tunggu beberapa saat. Selanjutnya kita akan memastikan apakah file WordPress sudah aktif dengan cara ketikkan cd etc apache 2 situs enable. Nah, seperti ini.
Bentar. Mohon maaf ada kesalahan. Di sini kurang angka 2. Ini lalu kita lihat. Nah, file WordPress sudah aktif. Selanjutnya ke klien. Kita lakukan uji coba pada klien. Nah, seperti ini kita tambahkan. Ini kita close dulu. Kita close. Kita masuk ke febri21.net. Nah, seperti ini kita klik enter beberapa saat. Kita create configure file. Lalu kita klik let's go. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita membuka PHP My Admin. Nah, seperti ini. Kita tunggu beberapa saat. Jika sudah masuk ke PHP admin, masukkan username dan password. Nah, sudah, lalu klik enter. Klik enter, tunggu beberapa saat. Ini adalah tampilan dari PHP My Admin. Lalu kita klik database. Lalu klik create new database dengan nama WordPress. Lalu klik create. Seperti ini. Jika sudah ada tampilan seperti ini, maka sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita close dulu. Selanjutnya kita masuk ke halaman yang tadi. Username ini adalah login dari MySQL tadi dengan password yang sama. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita klik submit. Kita tunggu beberapa saat. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, maka klik run the install. Jika terjadi error seperti ini, kita kembali ke Linux Debian tadi yang digunakan sebagai server. Lalu klik Debian, masuk, klikkan cd var www.wordpress. Kita lihat dulu. Sudah, ketika nano wp main config main sample.php. Seperti ini. Seperti berikut. Kita ubah define db_name dari seperti berikut. WordPress menjadi seperti berikut. Kita ubah seperti ini. Nah, kita ubah seperti ini. Lalu save file dengan nama seperti berikut. Klik enter, klik Y. Lalu kita lihat ls. Kita lihat di situ sudah ada file yang telah kita namai tadi, yaitu wp-config.php. Kita restart kembali. Kita tunggu beberapa saat. Jika sudah, kita masuk ke klien lagi. Nah, di sini sudah muncul, sudah teratasi. Nah, di sini kita gunakan yang tadi kita masukkan password di sini tanpa caps lock. Nah, seperti ini kita masukkan alamat email yang aktif.
Nah, lalu kita masuk ke lalu kita klik install WordPress. Nah, lalu klik login. Nah, seperti ini, lalu klik login. Jika sudah login, maka tampilannya adalah seperti berikut. Kita akan berada di tampilan dashboard. Selanjutnya kita lakukan uji coba untuk membuka febri21.net. Kita buka febri21.net seperti ini, kita enter, kita tunggu beberapa saat. Nah, tampilan jika sudah WordPress adalah seperti berikut. Untuk proses penginstalan dan pengonfigurasian WordPress ini telah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan ke OS yang lain sesuai dengan ketentuan. Di sini kita akan merubah file HTML tadi, ketikkan cd var www seperti ini, kita klik ls. Untuk file febri17.net, filenya adalah di Febri, kita tekan cd Febri, lalu kita klik ls. Nah, lalu masuk ke index HTML, nano index HTML. Nah, filenya sudah saya ubah menjadi seperti ini, berjalan, yang akses jangan lupa jalan-jalan. Nah, di sini nanti terdapat sebuah tabel. Nah, kita ctrl X, lalu kita restart service Apache 2 restart seperti ini. Nah, oke, kita coba akses melalui klien. Kita buka febri17.net. Nah, di sini sudah muncul berjalan, yang akses jangan lupa jalan-jalan. Ini adalah web bawaan dari server kami. Software web server telah berjalan, tapi akan ada konten yang ditambahkan. Di sini ada database web ini dan web dari febri21.net. Kita lihat ini adalah febri21.net. Nah, kita buka lagi. Sudah. Selanjutnya kita lakukan uji coba masing-masing koneksivitas setiap klien maupun server. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba tes pengaksesan web, yaitu Febri17 dan Febri21. Kita coba pertama dulu Febri17.net. Ini adalah tampilan Febri17.net. Lalu tampilan dari Febri21.net. Ini adalah tampilan dari web Febri21.net. Selanjutnya kita coba tes konektivitasnya. Kita coba lakukan tes konektivitas dari Mikrotik ke server dengan cara ketikkan ping 10.10.21.194. Nah, di sini sudah replay. Lalu kita coba ping 195. Nah, di sini juga replay. Selanjutnya kita coba dari server ke Mikrotik. Selanjutnya kita coba dari sini ke server ping 10.10.21.193. Sudah replay. Ping 1.10.10.21.129. Selanjutnya ke 1.1. Nah, sudah replay. Selanjutnya kita coba untuk tes konektivitas internetnya, ping google.com. Nah, di sini sudah replay, maka server sudah mendapatkan akses internet dari Mikrotik atau router. Selanjutnya pada klien, kita coba pada klien. Kita coba ping ke ping 10.10.21.193.
Kita replay 129. Kita replay. Di sini koneksivitas antara semuanya sudah berhasil. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.